Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi. Beliau bernama lengkap Abu Ali Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi, wafat 149 Hijriah. Beliau seorang ulama besar Sufi Khurasan yang juga guru Imam Hatim Al-Asham. Beliau menceritakan satu kisah penuh hikmah saat melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Lalu beliau berkata, "Di saat aku pergi melaksanakan haji, dalam perjalanan saya singgah di kota Qadisiyah bersama rombongan lain. Saya melihat orang-orang ramai dengan perhiasan mereka. Seketika pandanganku tertuju kepada seorang pemuda berwajah tampan. Tubuhnya memakai pakaian berkain kasar, dan kakinya memakai sandal kayu. Pemuda itu duduk sendirian dan tersisih dari keramaian. Saya berkata dalam diriku bahwa si pemuda itu berpura-pura hendak menjadi seorang sufi. Ketika saya mendekatinya, pemuda itu berkata kepadaku, 'Wahai Syakik,' lalu pemuda itu membaca satu ayat Al-Quran, 'Jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka merupakan dosa.' Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu pemuda itu beranjak meninggalkanku. Saya berkata dalam diriku, sungguh kejadian tadi merupakan sebuah kejadian yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara atas apa yang ada dalam hatiku? Dia juga menyebut namaku padahal saya tidak pernah bertemu dengannya. Pasti dia di antara hamba Allah yang soleh." Saya kemudian mengejarnya dari belakang, tetapi dia telah hilang dari penglihatanku. Ketika kami singgah di Waqisah, saya bertemu lagi dengan pemuda itu. Dia sedang salat dalam keadaan anggota badan bergetar dan air matanya mengalir. Saya lalu duduk di dekatnya. Dalam hatiku mengatakan bahwa aku mesti meminta maaf atas kesalahanku, karena mungkin telah membuatnya tersinggung. Setelah salat, dia menoleh kepadaku sambil berkata, "Wahai Syakik," lalu dia membaca satu firman Allah, "Dan sungguh aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, dan orang kemudian tetap di jalan yang benar." Al-Quran Surat Taha ayat 82, lalu ia beranjak meninggalkanku lagi. Saya merenung bahwa pemuda itu termasuk dari wali Abdal, karena dia telah berbicara atas apa yang telah kusembunyikan dalam hatiku sebanyak 2 kali. Ketika kami berada di Ramallah, saya melihatnya lagi. Kali ini dia menuju ke sebuah sumur. Di tangannya ada sebuah teko untuk mengambil air. Karena air dalam sumur agak jauh untuk diambil, tak disangka teko tersebut terlepas dari tangannya dan jatuh ke dalam sumur. Lalu saya melihatnya mengadat tangannya ke arah langit, seraya pemuda tersebut berdoa, "Engkau Tuhanku yang ku berharap bila kehausan, Engkau kekuatanku berharap bila kelaparan." Setelah dia berdoa, demi Allah saya melihat air sumur itu berangsur naik. Pemuda itu lalu mengambil teko yang tadi terlepas dari tangannya. Lalu dia berwuduk dan melaksanakan salat 4 rakaat. Setelah salat, dia mengambil segenggam pasir dan dibubuhnya ke dalam teko itu serta diaduk dengan air, kemudian dia meminumnya. Saya menghampirinya dan mengucapkan salam, dia pun menjawab salamku. Lalu aku berkata kepadanya, "Berikanlah kepadaku sebagian dari nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadamu." Pemuda itu menjawab, "Wahai Syakik, tidak terhitung nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Ada nikmat zahir dan juga nikmat batin. Oleh karenanya, berprasangka baiklah kepada Tuhanmu." Pemuda itu memberikan tekonya dan saya pun meminumnya. Demi Allah, belum pernah aku merasakan makanan yang lebih lezat dan lebih harum daripada makanan tersebut. Saya mencicipinya hingga kenyang. Bahkan setelah mencicipi itu, saya merasa tidak ingin makan dan minum hingga beberapa hari. Kemudian saya tidak melihatnya lagi hingga kami berada di Makkah. Pada suatu malam di Makkah, saya melihatnya di dekat kubah air. Dia sedang melaksanakan salat pada saat pertengahan malam, dengan khusyuk sambil menangis. Dia tidak beranjak hingga malam berlalu. Ketika fajar terlihat, dia pun duduk di musala dan bertasbih kepada Allah. Kemudian setelah melaksanakan salat subuh, dia bertawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah itu ia pergi, lalu saya mengikutinya. Di tengah perjalanan, saya melihat orang-orang mengelilingi pemuda itu, dan menyampaikan salam kepadanya. Saya pun bertanya kepada sebagian orang yang kulihat berada di dekatnya,
"Siapakah pemuda itu?" Mereka menjawab, "Dia adalah Musa bin Ja'far bin Muhammad, bin Ali bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Thalib." Saya berkata, saya dibuat terheran. Keajaiban itu hanya untuk yang serupa pemuda Said ini. Demikian kisah pertemuan Imam Syakik dan Musa bin Ja'far Al-Husain. Allah mengajarkan ilmu hikmah kepada Imam Syakik lewat wasilah para walinya. Semoga kita dapat mengambil iktibar untuk terus beramal saleh dan berprasangka baik kepada Allah.